warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Maria Safitri dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang lingkungan yang mempengaruhi perkembangan anak. Untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Psikologi Perkembangan yang diampu oleh dosen Ibu Yunika Afrianingsih MPD. Baiklah teman-teman semua, kita masuk ke pembahasan yang pertama ya. Kita simak bersama, yaitu tentang peran lingkungan keluarga terhadap perkembangan anak. Peran lingkungan keluarga merupakan salah satu pilar dalam Tripusat Pendidikan. Lingkungan keluarga adalah pilar utama untuk membentuk baik buruknya pribadi manusia agar berkembang dengan baik dalam beretika, moral, dan juga akhlaknya. Teman-teman tahu mengapa lingkungan keluarga? Nah, karena lingkungan keluarga adalah contoh keteladanan pembentukan awal pribadi dan watak seorang anak. Kita lanjut. Peran lingkungan keluarga dalam perkembangan anak dapat diberikan melalui pengawasan intern dan ekstern. Peran lingkungan keluarga terintegrasi dengan peran sekolah dan masyarakat. Nih ya teman-teman, banyak sekali orang tua yang sibuk dengan hanya mempercayakan perkembangan anaknya kepada sekolah, tenaga pendidik atau guru untuk mengurus anaknya, tetapi tanpa mengontrol perkembangan dari anaknya, sehingga sikap dan pribadi anak beragam sesuai dengan situasi dan kondisi yang didapatkannya. Para pakar umumnya berpandangan bahwa pendidikan merupakan proses pengembangan potensi individu, pewarisan budaya, dan interaksi antara potensi individu dengan lingkungannya menuju kehidupan yang paripurna. Kita membahas tentang peran keluarga. Sekarang yang pertama, keluarga itu bagi seorang anak merupakan lembaga pendidikan non-formal pertama, di mana mereka hidup, berkembang, dan juga matang. Yang kedua, dari pendidikan dalam keluarga, anak mendapatkan pengalaman, kebiasaan, keterampilan berbagai sikap, dan bermacam-macam ilmu pengetahuan. Yang ketiga yaitu, menurut FNI 1995, keluarga memiliki peranan utama di dalam mengasuh anak segala norma dan etika yang berlaku di dalam lingkungan masyarakat. Dan budayanya dapat diteruskan dari orang tua kepada anaknya, dari generasi-generasi yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Baiklah teman-teman semua, saya akan menyampaikan kesimpulan dari pembahasan yang pertama ya. Jika semua keluarga atau orang tua memfokuskan perannya kepada perkembangan anak, dapat memberikan dampak atau keyakinan yang kuat dan besar terhadap perkembangan, perilaku, sikap, dan pribadi anaknya tersebut dengan baik dan benar. Kesungguhan orang tua dalam memberikan peran sebagai wujud tanggung jawab keluarga atas perkembangan anak, maka menjadikan anaknya dengan mudah menjadi orang yang sukses. Masa depan anak harusnya sudah diterapkan oleh orang tua melalui kesiapan anak dalam memikul bagian peran tanggung jawab kepada anak dalam perbaikan karakter anak. Informasi yang sinergitas antara orang tua dan anak sangat menunjang proses pembelajaran anak ke arah yang lebih dewasa. Kesadaran orang tua dalam mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi investasi dunia akhirat bagi orang tua untuk berbagai aspek religiusitas kepada anak-anaknya agar dapat terus membina karakter, moral, akhlak ataupun rohani kepada anak untuk mengantisipasi anak dalam mengantarkannya ke arah kedewasaan. Itu tadi pembahasan kita yang pertama ya teman-teman semua. Sekarang mari kita ke pembahasan yang kedua. Mari kita simak kembali. Pembahasan yang kedua yaitu peran lingkungan sosial terhadap pembentukan karakter anak di usia dini. Lingkungan memiliki peran sentral dalam pembentukan karakter anak, baik lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Keluarga, balik lagi, merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh anak, sehingga orang tua harus mampu menciptakan lingkungan keluarga yang kondusif bagi anak. Begitu juga dengan lingkungan sekolah. Guru harus mampu menciptakan lingkungan yang nyaman dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini ingat ya teman-teman, bukan hanya guru, melainkan seluruh staf yang ada di sekolah, baik di bidang akademik, kebersihan, keamanan, dan lain sebagainya. Sehingga anak itu mampu menangkap setiap informasi yang disampaikan oleh guru. Selain itu, anak harus merasa aman dan nyaman berada di lingkungan sekolah, agar anak mampu menyerap dan mengimplementasikan nilai-nilai yang telah ia dapatkan di lingkungan
sekolah turut mewarnai pembentukan karakter anak. Selain meniru orang dewasa, anak-anak cenderung meniru teman sebaya. Mereka akan mengevaluasi perilakunya, apakah sama, lebih baik, atau lebih buruk daripada teman-teman seusianya. Santrok 2011. Sehingga teman yang baik dibutuhkan dalam perkembangan sosial anak usia dini. Hakbab dalam Santrok 2011. Yang kedua, relasi anak dengan teman sebaya juga dipengaruhi oleh relasi orang tua dengan anak. Apakah orang tua memberikan waktu yang panjang bagi anak untuk bersama teman sebayanya? Terus bagaimana perlakuan orang tua terhadap anak dalam hal berpendapat dan lain sebagainya. Lingkungan masyarakat pun demikian. Anak yang hidup di lingkungan masyarakat yang kondusif akan memiliki karakter yang berbeda dengan anak yang hidup di lingkungan masyarakat yang tidak terkontrol dan tidak kondusif. Misalnya ya teman-teman, anak yang hidup di lingkungan masyarakat yang keras banyak berlaku kriminal seperti pencopetan, perampokan, dan lain sebagainya. Maka anak-anak tersebut tadi itu akan tumbuh dengan tidak baik. Dia akan menjadi pribadi yang kasar, keras kepala, dan suka mengganggu teman-temannya. Jadi berbeda nih teman-teman dengan anak yang hidup di lingkungan yang kondusif. Maka mereka akan tumbuh dengan penuh wibawa, mampu mengaplikasikan nilai-nilai budaya masyarakatnya seperti jujur, mereka ramah, mereka sopan, dan bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Demikian juga teman-teman, lingkungan fisik yang turut mewarnai pembentukan karakter anak. Misalnya, anak-anak yang hidup di pesisir memiliki suara yang agak nyaring dibanding anak-anak yang hidup di pegunungan. Hal ini karena dipengaruhi oleh kondisi fisik lingkungan, di mana di pinggir pantai kita itu harus mengeraskan suara untuk berbicara dengan lawan bicara agar kedengaran. Karena suara kita beradu dengan suara ombak. Jadi keempat elemen ini harus selaras agar mampu mengkondisikan lingkungan menjadi representatif untuk pembelajaran karakter. Tentu harus berkesinambungan satu sama lainnya. Di PPT kali ini saya sudah menyediakan beberapa gambar. Yang pertama, gambar anak bermain dengan teman sebayanya di lingkungan alam. Yang kedua, anak-anak dengan teman sebayanya yang berada di lingkungan sekolah untuk belajar bersama. Yang ketiganya, anak-anak yang bermain di lingkungan alam kembali dengan teman sebayanya. Yang keempat ini teman-teman adalah gambar anak yang berada di pesisir tadi. Yang kelima ini adalah gambar anak-anak yang hidup di lingkungan yang tidak kondusif seperti memabuk atau perampokan segala macam. Jadi kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu adalah kesimpulan dari pembahasan yang kedua. Teman-teman semua, lingkungan sosial itu memiliki peran sangat signifikan terhadap perkembangan anak, terutama dalam pembentukan karakter anak, baik lingkungan keluarga, sekolah, teman sebaya, sosial masyarakat, dan lingkungan fisik. Keseluruhan aspek lingkungan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, harus saling mendukung dalam mewujudkan kondisi yang kondusif dalam menumbuhkan karakter anak. Sehingga karakter yang terbentuk adalah dari potensi-potensi baik dalam diri anak. Teman-teman, tadi sudah 2 pembahasan yang kita bahas. Sekarang kita lanjut ke pembahasan yang ketiga. Mari kita simak bersama, yaitu pengaruh lingkungan keluarga terhadap perkembangan sosial emosional anak di usia dini. Aspek perkembangan anak salah satunya yaitu perkembangan sosial emosional yang mencakup perilaku anak dalam lingkungannya. Perkembangan sosial emosional anak merupakan 2 aspek yang berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Dengan kata lain ya teman-teman, ketika kita membahas perkembangan emosi harus bersinggungan dengan perkembangan sosial anak. Demikian pula sebaliknya, ketika kita membahas perkembangan sosial anak harus melibatkan perkembangan emosional anak. Brown Faber dalam Charter 2016.211 menyatakan bahwa
Perkembangan awal anak dipengaruhi oleh beberapa konteks sosial dan budaya yang termasuk keluarga, pengaturan, pendidikan, masyarakat, dan masyarakat yang lebih luas. Perkembangan mencerminkan pengaruh dari sejumlah sistem lingkungan keluarga dan keluarga termasuk dalam sistem ekosistem, yaitu lingkungan tempat tinggal hidup. Konteks ini meliputi keluarga, teman sebaya, sekolah, dan lingkungan sekitar. Yang di dalam mikrosistem inilah terjadi interaksi yang paling langsung dengan agen-agen sosial, misalnya dengan orang tua, guru, dan juga teman sebaya. Baiklah, kita lanjut. Pengertian perkembangan sosial emosional anak. Perkembangan sosialisasi pada anak ditandai dengan kemampuan anak untuk beradaptasi dengan lingkungan, menjalin pertemanan yang melibatkan emosi, pikiran, dan perilakunya. Perkembangan sosialisasi adalah proses di mana anak mengembangkan keterampilan interpersonalnya. Belajar menjalin persahabatan, meningkatkan pemahaman tentang orang di luar dirinya, dan juga belajar penalaran moral, dan perilaku. Perkembangan emosi berkaitan dengan cara anak memahami, mengekspresikan, dan belajar mengendalikan emosinya seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Emosi anak perlu dipahami para guru, ingat ya calon guru, dan orang tua agar dapat mengarahkan emosi negatif menjadi emosi positif sesuai dengan harapan sosial. Kita akan membahas tentang 4 tahap pertama perkembangan psikososial Erikson. Yang pertama adalah basic trust vs basic mistrust. Ini terjadi pada anak yang baru lahir hingga 1 tahun. Erikson di sini itu teman-teman mendefinisikan basic trust sebagai rasa percaya terhadap orang lain dan diri sendiri. Perasaan ini dapat muncul pada bayi ketika dari sisi ibu memiliki rasa percaya nih bahwa dirinya adalah orang tua dan dirinya memiliki arti peran pengasuhan yang dilakoninya. Rasa ini dapat merangsang si bayi sehingga bayi juga mengembangkan rasa percaya terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Yang kedua, autonomy vs Sam and Dog terjadi sekitar anak berumur 2 hingga 3 tahun. Dengan perkembangan neurologis dan otot yang pesat, anak kemudian mampu berjalan, berbicara, dan mengontrol BAK dan BAB-nya. Tentu teman-teman tahu kan apa itu BAK dan BAB-nya, tidak perlu saya perjelas. Namun di saat bersamaan teman-teman, anak pun mengalami kecemasan untuk berpisah dari orang tuanya, takut tidak dapat mengontrol BAK dan BAB, serta kehilangan harga diri, self-esteem. Ketika mengalami kegagalan untuk itu, penting bagi orang tua untuk menciptakan atmosfer yang mendukung sehingga anak dapat mengembangkan kontrol diri tanpa kehilangan harga dirinya dan dapat menetralisir rasa shame and doubt untuk perasaan malu dan ragu yang ada pada dirinya. Kita lanjut yang ketiga, yaitu inisiatif vs will. Ini terjadi pada anak usia 4 hingga 5 tahun. Pada masa ini, anak mencari tahu ingin menjadi orang seperti apa ia kelak. Masa ini biasa disebut dengan masa meniru. Jadi hati-hati para orang tua dan pilihannya sampai pada keinginan untuk menjadi seperti orang tua nih. Nah, pada masa ini perilaku orang tua sangat diperhatikan oleh anak. Jadi, bersikaplah positif dan berilah contoh perilaku yang baik pada anak. Pada masa ini juga anak-anak akan lebih kritis, akan banyak berinisiatif, memiliki banyak rencana. Pilihan dan imajinasi peran orang tua pada masa ini harus bisa menanggapi dan mengarahkan anak secara positif dan penuh dengan kelembutan dan kasih sayang. Jangan sampai guil lebih menguasai anak, yaitu sifat selalu bersaing. Guil itu adalah sifat yang selalu bersaing. Berusaha mencapai sesuatu dalam upaya menjadi orang yang berharga. Sifat guil juga penting. Namun jika terlalu condong pada sifat guil, anak hanya akan memiliki rasa persaingan yang tinggi tanpa ada rasanya persaudaraan. Yang kelima, yang keempat, industri vs inferiority. Terjadi ini ketika anak berumur 6 hingga mereka pubertas. Pada masa ini anak mulai memasuki dunia
pengetahuan yang lebih luas pada masa ini. Pula anak-anak terekspos pada teknologi yang berkembang di masyarakat. Jadi untuk orang tua, silakan berikan contohkan perilaku yang baik kepada anak-anak. Jangan sampai kuil tadi menguasai anak, walaupun kuil juga penting ya. Kita lanjut. Di sini ada gambar anak berumur dari lahir hingga 1 tahun, dari 1 tahun hingga 2 tahun, 2 tahun hingga 3 tahun, 3 menjadi 4 tahun, 4 menjadi 5 tahun, dan hingga dia pubertas. Di sini ada contohnya ya teman-teman semua. Sekarang sudah selesai tadi pembahasan kita mengenai lingkungan yang mempengaruhi perkembangan anak tadi. Ada 3. Pesan saya kepada teman-teman semuanya, ciptakanlah lingkungan keluarga yang selalu kondusif dan aman bagi anak. Karena ingat lagi dari ketiga materi yang saya sampaikan tadi, tidak jauh dari peran keluarga. Yang pertama, keluarga adalah nomor 1 dalam pembentukan karakter anak dan juga perkembangan anak. Oke, terima kasih teman-teman semua. Sampai bertemu nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.